Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Guru OTKP Wulandwi Ahusni. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penghargaan pegawai pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Teman-teman tahu nggak, setiap orang yang bekerja ingin diperhatikan loh, dihargai dan dianggap penting. Perhatian dari perusahaan dapat menjadi dorongan bagi karyawan untuk bekerja lebih baik dan membangkitkan motivasi sehingga dapat mendorong kinerja karyawan yang lebih baik. Upaya perusahaan dalam memberikan balas jasa atas hasil kerja pegawai adalah langkah nyata perusahaan untuk mendorong para pegawainya agar bekerja lebih giat dan meningkatkan produktivitas pegawainya. Penghargaan dapat bermacam-macam bentuknya loh, yaitu dalam bentuk bonus, pujian, promosi, dan penambahan tanggung jawab yang bagi beberapa pegawai dapat menjadi beban. Tetapi bagi beberapa pegawai lainnya dapat menjadi poin penghargaan loh. Nah, seorang pegawai akan mendapatkan kepuasan kerja jika memiliki pola pikir bahwa imbalan yang diterimanya baik berupa gaji, insentif, tunjangan maupun penghargaan lainnya yang tidak berbentuk materi atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya bernilai lebih tinggi daripada pengorbanan berupa tenaga dan ongkos yang telah dikeluarkannya untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga perusahaan harus memberikan nilai yang lebih. Nah, teman-teman sekalian, tahu nggak apa sih pengertian dari penghargaan pegawai? Apa saja sih tujuan pemberian penghargaan dan jenis-jenisnya seperti apa? Nah, mari kita temukan jawabannya di slide berikutnya. Pengertian penghargaan pegawai. Nah, penghargaan dalam bahasa Latin disebut sebagai appreciatio dan bahasa Inggris yaitu reward. Artinya, bentuk apresiasi yang diberikan kepada seseorang yang mencapai prestasi tertentu. Nah, selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghargaan adalah perbuatan menghargai atau penghormatan. Nah, yang ketiga, penghargaan pegawai adalah imbalan baik dalam bentuk material maupun non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pegawainya agar dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, kawan-kawan sekalian, ini ada pengertian penghargaan pegawai menurut para ahli. Nah, yang pertama ada Bapak Tohardi pada tahun 2002. Dia mengartikan bahwa penghargaan itu adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pegawai agar meningkatkan produktivitasnya. Nah, sedangkan yang kedua Bapak Simamora, beliau mengartikan penghargaan sebagai insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para pegawai guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Dan yang terakhir, Mahmudi. Penghargaan adalah reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai yang dapat melampaui standar yang telah ditentukan. Nah, berikutnya kesimpulannya, penghargaan pegawai itu adalah imbalan baik dalam bentuk material dan non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pegawainya agar dapat berprestasi dan bekerja dengan motivasi tinggi guna mencapai tujuan perusahaan. Nah, teman-teman, tujuan pemberian penghargaan. Nah, jadi pemberian penghargaan ini ada tujuannya loh. Nah, pemberian penghargaan pegawai dapat menjadi rangsangan dan motivasi pegawai untuk meningkatkan prestasi kerja serta efisiensi dan efektivitas solusinya. Nah, tujuan pemberian penghargaan kepada pegawai adalah yang pertama, untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas. Nah, untuk memenuhi standar yang diinginkan, perusahaan itu harus berani memberikan tingkat penghargaan yang kompetitif dibandingkan dengan tingkat penghargaan dari
mencegah tingkat perputaran kerja atau keluar dan masuk pegawai yang tinggi dan kasus pembajakan pegawai oleh perusahaan lain. Yang ketiga, menjamin keadilan. Penghargaan dapat menjamin terpenuhinya rasa keadilan pada hubungan antara manajemen dan pegawai. Penghargaan digunakan sebagai balas jasa perusahaan atas hal yang sudah diberikan pegawai pada perusahaan, sehingga keadilan dalam pemberian penghargaan mutlak harus dipertimbangkan. Nah, yang keempat, tujuan pemberian penghargaan yang keempat yaitu perubahan sikap dan perilaku. Nah, dengan penghargaan yang layak dan adil bagi pegawai dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang dapat menguntungkan dan mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, teman-teman sekalian, prestasi kerja yang baik, loyalitas, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab, dan perilaku kinerja lainnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk rencana pemberian penghargaan yang efektif kepada pegawai di tempat bekerjanya. Nah, pemberian penghargaan itu dapat mendorong peningkatan produktivitas serta kualitas dan daya saing perusahaan, karena perusahaan akan mempertahankan pegawai yang berprestasi agar tetap loyal pada perusahaannya. Nah, teman-teman sekalian, ada juga jenis-jenis penghargaan. Yang pertama ada extrinsic reward, dan yang kedua ada intrinsic reward. Extrinsic reward yaitu penghargaan yang diterima dari lingkungan tempat seseorang pegawai bekerja. Sifat penghargaan extrinsic adalah tangible atau dapat dirasakan secara fisik. Sedangkan yang kedua, intrinsic reward, yaitu suatu penghargaan yang langsung dirasakan oleh seseorang ketika dirinya melakukan sesuatu, seperti kepuasan dalam melakukan pekerjaan, perasaan lega karena telah menuntaskan pekerjaan, kepercayaan diri, dan kepercayaan diri yang pertama dan lain-lain. Kemudian adapun bentuk penghargaan ekstrinsik. Nah, bentuk penghargaan ekstrinsik tadi itu yang pertama ada insentif, di mana insentif itu merupakan pemberian uang di luar gaji sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi pegawai. Nah, sebagai contoh, kepala sekolah memberikan insentif kepada guru yang ditugaskan mengajar pada jam tambahan atau bimbingan belajar untuk siswa yang akan menghadapi ujian akhir. Nah, itu contoh dari insentif, pemberian uang lebih. Kemudian ada bonus. Nah, bonus itu merupakan imbalan berupa sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji pegawai yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga melampaui harapan pemimpin. Contohnya bonus tahunan. Misalnya, bonus tahunan ini biasanya diberikan apabila perusahaan mendapat laba atau keuntungan atau memiliki nilai saldo positif di akhir tahun. Yang ketiga ada penghargaan secara formal dari pemimpin lembaga perusahaan. Nah, penghargaan ini dapat berupa gelar, medali, atau sertifikat Nah, yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi. Selanjutnya ada pujian. Yang keempat itu pujian. Pujian ini merupakan bentuk reinforcement yang positif dan baik. Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat motivasi. Sebagai contoh, kepala sekolah memberikan pujian kepada salah satu guru karena memberikan contoh positif bagi guru yang lain. Dan yang terakhir ada promosi jabatan, yaitu perpindahan posisi pegawai ke jabatan atau pekerjaan yang tanggung jawabnya lebih besar daripada tanggung jawab yang telah dibebankan sebelumnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bentuk penghargaan intrinsik. Yang pertama ada pencapaian prestasi, ada otonomi. Yang ketiga pertumbuhan pribadi. Pencapaian prestasi merupakan imbalan yang ditata tersendiri dan diperoleh jika seseorang mencapai satu tujuan yang menantang. Dalam hal ini, pencapaian dapat menjadi sebuah imbalan intrinsik apabila
memberikan pelatihan atau seminar ya, untuk mengembangkan potensi pegawainya sehingga pertumbuhan pribadi setiap pegawai dapat tercapai. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam penghargaan untuk PNS. Yang pertama ada penghargaan masa kerja 15 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Yang kedua, penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 44 Tahun 2015. Yang ketiga, ada penghargaan kepada pensiunan PNS dan janda atau duda pensiunan PNS. Yang keempat, penghargaan kepada pegawai berprestasi. Yang kelima, penghargaan jabatan. Yang keenam, penghargaan PNS, CPNS, dan PTT atau KKI yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas. Yang ketujuh, ada taperum. Yang kedelapan, uang duka wafat. Yang kesembilan, ada asuransi. Dan semua ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002. Nah, dalam pelajaran ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Ada pembahasan tentang penghargaan pegawai. Jadi, bentuk penghargaan yang paling baik adalah membuat pegawai mengetahui bahwa dirinya dihargai oleh perusahaan, bukan hanya orang sekelompok kecil. Ya, beberapa perusahaan kadangkala menempatkan foto pegawai yang paling berprestasi di area pabrik, perusahaan, atau toko untuk menegaskan bahwa pegawai tersebut dapat menjadi panutan bagi pegawai yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, perusahaan harus dapat menempatkan pegawai sebagai bagian dari modal atau aset